Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya, yaitu masih mengenai aplikasi turunan. Nah, untuk hari ini yang dibahas itu mengenai kemonotonan fungsi atau naik turunnya suatu fungsi, seperti itu. Oke, jadi dulu waktu kelas 11 kita juga sudah pernah belajar kemonotonan fungsi. Nah, kemonotonan fungsi dari trigonometri itu juga dapat dilihat berdasarkan turunan pertamanya. Oke, jadi misalkan ada fx, itu adalah suatu fungsi trigonometri. F aksen X lebih dari 0. Jika F aksen X lebih dari 0, maka grafik fungsi F itu naik. Oke, jadi yang dipakai adalah turunan pertamanya. Ketika F aksennya lebih dari 0, maka fungsi F itu naik. Begitu juga sebaliknya. Jika F aksen X-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi F itu turun, seperti itu. Oke, untuk mengerjakan ini kalian perlu mengingat kembali pertidaksamaan trigonometri dan bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu ya. Nah, kemudian ingat juga nilai-nilai dari fungsi trigonometri pada masing-masing kuadran. Nah, ini akan membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan pertidaksamaan trigonometrinya, seperti itu. Oke, misalkan di sini kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat. Kan seperti ini ya, semua nilai dari fungsi trigonometrinya bernilai positif, seperti itu. Jadi sinnya positif, cosnya juga positif, tangannya positif. Ini untuk kuadran 1. Kemudian di kuadran kedua, yang positif cuma sin, cosnya bernilai negatif, tangan juga bernilai negatif, seperti itu. Kemudian di kuadran ketiga itu mulai dari 180 sampai 270. Yang positif itu cuma tan, sin dan cosnya bernilai negatif, seperti itu. Kemudian di kuadran keempat, yang positif cuma cosnya. Oke, yang lainnya sin dan tangan bernilai negatif. Nah, ini akan membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri. Oke, contoh misalkan, tentukan interval fungsi fx sama dengan sin 2x naik dan turun pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Jadi disuruh menentukan interval f-nya naik dan f-nya turun itu di mana saja, seperti itu. Untuk x antara 0 sampai 2pi. Oke, sekali lagi ketika batasnya pakai pi, nanti penyelesaiannya juga pakai pi, jangan pakai derajat ya. Dibiasakan. Oke, jadi yang pertama kita turunkan dulu. Fx sama dengan sin 2x, berarti turunannya atau f aksen x itu sama dengan 2 cos 2x. Jadi sudutnya diturunkan dulu, 2x diturunkan jadi 2. Kemudian baru trigonometrinya, sin diturunkan jadi cos. Ini sudutnya tetap, seperti itu ya. Oke, sekarang interval f naik. Tadi f naik itu jika f aksen x-nya lebih dari 0. Oke, f aksen x-nya tadi kan 2 cos 2x ya. Kemudian disederhanakan kan tinggal cos 2x. 2-nya pindah ke ruas kanan, 0 dibagi 2 kan tetap 0. Seperti itu. Oke, setelah ketemu pertidaksamaan seperti ini, kita lihat nilai pada masing-masing kuadran tadi. Oke, kuadran 1 ini kuadran 2, kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Nah, di sini lihat cos yang lebih dari 0. Cos lebih dari 0. Lebih dari 0 itu kan yang positif ya. Kalau lebih dari 0 itu kan positif. Dilihat di sini, nilai cos yang positif di mana saja. Oke, nilai cos yang positif itu terletak pada kuadran 1 dan kuadran keempat. Oke. Jadi nulisnya seperti ini. Cos yang positif tadi kan di kuadran 1. Kuadran 1 itu kan 0 sampai 90 atau dari 0 sampai pi per 2, seperti itu ya.
Ya, karena di sini sudutnya 2x, berarti yang tengah ini juga ngikut 2x juga. Jadi kalau di sini 3x, sini juga 3x. Kalau 3x min 1, sini juga 3x min 1, seperti itu. Jadi ini mengikuti sudutnya yang ada di sini. Oke, paham ya? Kemudian di kuadran keempat, kuadran 4 itu kan 270 sampai 360 ya. Kuadran keempat itu kan, atau bisa ditulis jadi 3pi per 2 sampai 2pi, seperti itu. Ini tengahnya juga sama, mengikuti sudutnya yang di sini. Oke. Kemudian kita sederhanakan, karena kita mau nyari nilai x-nya, berarti semuanya dibagi dengan 2. 0 dibagi 2 tetap 0, ini dibagi 2 tinggal x, ini dibagi 2 menjadi pi per 4. Yang ini juga sama, 3pi per 2 dibagi 2 menjadi 3pi per 4, 2x dibagi 2 jadi x, 2pi dibagi 2 jadi tinggal pi, seperti itu ya. Nah, ini adalah interval f naik. Jadi nilai x-nya di antara 0 sampai pi per 4 atau 3pi per 4 sampai pi, seperti itu. Ini adalah interval f naik. Kalau sudah sampai x ini berarti sudah selesai. Sekarang interval f turun, turunannya masih sama ya. Interval f turun tadi, f turun jika f aksen x-nya kurang dari 0. F aksen x-nya kan ini, kemudian disederhanakan, cos 2x kurang dari 0. Dilihat nilai pada masing-masing kuadran tadi. Cos yang kurang dari 0, kurang dari 0 itu kan negatif ya. Dilihat nilai cos yang negatif itu berada di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Nah, kalau berurutan kuadran 2 dan kuadran 3 seperti ini, kita nulisnya langsung dua kuadran. Jadi mulai dari 90 atau pi per 2 sampai 270 atau 3pi per 2, seperti ini. Jadi nulisnya langsung. Kalau misalkan dua kuadran berurutan, kalau tadi kan 1 dengan 4, makanya nulisnya satu-satu. Kalau ini mulai dari 90 sampai 270 kan nilainya negatif semua, jadi nulisnya jadi 1 seperti ini. Oke, paham ya? Kalau misalkan dua kuadran berurutan, nulisnya jadi 1. Kemudian sama, dibagi dengan 2. Pi per 2 dibagi 2 jadi pi per 4, yang tengah tinggal x. Kemudian 3pi per 2 dibagi 2 jadinya 3pi per 4. Nah, ini adalah interval nilai x yang mengakibatkan f-nya turun, seperti itu. Nah, setelah dicari f naik dan f turunnya, kita simpulkan. Jadi f turun pada interval pi per 4 kurang dari x kurang dari 3pi per 4, dan f naik pada interval 0 kurang dari x kurang dari pi per 4 atau 3pi per 4 kurang dari x kurang dari pi, seperti itu. Ini adalah interval f turun, ini adalah interval f naik. Oke, sudah seperti itu untuk materi hari ini. Nah, buat latihan kalian silahkan dikerjakan 2 soal saja ini. Silahkan dikerjakan di buku kalian, kemudian nanti difoto dan diupload maksimal jam 1 siang ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.